can accept this because if I accept this my foot will be cut. Tawan gitu ya pecah 20.000 pecah 20.000 aja. Coba balik gimana kalau begitu penjelasan tentang suruh pakai baju. Halo just friend, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu jasara harja. Nah, pada kesempatan kali ini langsung narasumbernya adalah Kepala Cabang Jasara Harja Kalimantan Barat, Pak Regi S. Wijaya. Assalamualaikum Pak Regi. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Pak Regi, Kacap JR Kalbar sejak kapan Pak ya? Sejak tahun 2019 bulan 2019 Pak ya? Iya. Bulan depan ya ulang tahun yang kedua. Kedua Pak ya? Nggak terasa Pak. 2 tahun. Sebelum di Kalbar di mana Pak dulu Pak? Sebelum di Kalbar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kacap Sultra berarti Pak Iya. ya? Sebelum itu pernah keliling-keliling kemana sih Pak? Sebelumnya saya kalau keliling-keliling sih dulu waktu staff juga udah keliling, cuma karena saya dulu masuk sebagai staff IT, Oh, gitu. dulu namanya divisinya Sistem Informasi Perusahaan. SIP Pak ya? SIP. Betul. Sekarang berubah menjadi TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, waktu sebagai staff di SIP itu ya IT ya saya keliling-keliling Pak Aman. Keliling-keliling Indonesia Pak ya? Keliling ke Indonesia waktu itu perubahan program aplikasi dari yang sistem COBOL ke Windows dulu. Dasi ya. Windows dari Dasi COBOL. Windows ya. Iya. Nah saya keliling untuk instalasi dan juga migrasi bersama teman-teman TIK yang lain TIK. gitu Pak. Oh, gitu. Jadi kita diberi berapa seminggu instalasi migrasi data, khususnya data premi IWKBU dan SW seperti itu. Oh gitu. Oh ini nih. Nah, Premi IWKBU sama iya. SW Pak ya. Iya. Nah, Kemudian menyambung ya itu Iya, Pak. setelah dari TIK ya sebagai pejabat saya pernah ke Bali, sebuah pelayanan, kemudian ke mana? Ke Bali selain di cabang Kasubag pelayanan, Kantor cabang? Kantor cabang juga di perwakilan Singaraja. Kepala Perwakilan Singaraja Pak ya. Oh gitu. Singaraja, kemudian ke Medan sebagai kabak asuransi. Kabak asuransi di Medan. Di Medan, kemudian baru ke Kendari. Sutra, kepala cabang. Berarti sebelum 2019 ke Kalbar, sebelumnya pernah ke sini juga Pak? Dulu pernah ke sini, pernah sebagai tim dulu bersama dengan Dinas Perhubungan Kalimantan Barat. Saya pernah meninjau Kucing Malaysia nyebrang ke Malaysia terkait pertemuan Sosek Malindo. Oh gitu. Pertemuan Sosek Malindo itu pertemuan antar perwakilan di Kalimantan Barat dengan perwakilan di Sarawak, Malaysia, untuk membahas hubungan bilateral terkait tadi perlintasan yang berhubungan dengan pos lintas batas yang ada di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia khususnya di Kalimantan. Oh gitu, iya. Berarti udah pernah ke luar negeri juga Pak, nggak hanya di Indonesia aja Pak? Alhamdulillah selama di Jasara aja saya juga sudah ke luar negeri. Iya. Padahal difasilitasi sebagai pendidikan, diberikan beasiswa pendidikan Malaysia, kemudian juga studi banding ke Korea Selatan. Oh gitu. Saya diberikan. Dulu masih staff saya dan juga kaget orang masih staff saya diikutkan ke mana? Korea Selatan. Kemudian juga ke studi banding ke
Thailand. Oh gitu. Nah, kalau yang Thailand saya sebagai speakernya. Berarti pengalamannya udah banyak nih Pak di Jasara Harja sendiri Pak ya. Iya. Nah, tadi kan sebutkan sumbangan wajib atau iuran wajib tadi Pak ya. Itu tuh apa sih Pak, atau Jasara Harja itu sebenarnya apa sih Pak? Kerjanya ngapain sih Pak di Jasara Harja tuh? Iya, kalau Jasara Harja kan ya mungkin belum banyak yang tahu juga, karena betul. memang ini Jasara Harja ini hanya terlibat, ya orang pemahamannya ketika dia kecelakaan pasti baru tahu kalau mengenal Jasara Harja. Tetapi ya memang saat ini Jasara Harja sudah informasinya udah banyak, apalagi media-media sekarang ini banyak sekali yang menginformasikan tentang Jasara Harja. Jadi Jasara Harja ini adalah perusahaan yang berbudi luhur kalau menurut saya. Berbudi luhur gitu. Iya. Mana maksudnya berbudi luhur? Pak? Berbudi luhur yaitu karena memberikan santunan kepada masyarakat terlibat kecelakaan lalu lintas, baik itu di darat, udara maupun di perairan atau laut lah. Jadi semua transportasi yang mengalami kecelakaan, ada Jasara Harja, ada korban yang harus diberikan santunan, itu Jasara Harja yang akan memberikan. Jadi korban meninggal, luka-luka, kemudian cacat tetap, kemudian penguburan, korbannya akan mendapat santunan. Dan santunan ini tentunya tugas dari Jasara Harja merupakan penugasan dari pemerintah tentunya. Iya. Terkait dengan Undang-Undang Nomor 33 dan 34 tahun 1964. Gitu. Iya. Dan juga Jasara Harja ini selain memberikan santunan, ya Jasara Harja juga harus mengutip atau wajib mengutip preminya. Preminya Pak. Karena sumber dari santunan itu ya uang dari iuran atau sumbangan yang diberikan tadi ya, sumbangan wajib dan iuran wajib tadi ya. ya. Tadi SWDKLRJ, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. SWDKLRJ ini sumbangan wajib yang dikutip dari masyarakat pemilik kendaraan pribadi. Ya, baik itu milik perorangan maupun milik instansi atau milik perusahaan, itu dikutip sumbangan wajibnya yang diatur oleh keputusan Menteri Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk DPWKP-nya, dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang, ya itu kita kutip berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, tetapi kita mengutipnya langsung kepada pemilik transportasi umum. Pemilik angkutan umumnya Pak ya? Angkutan umum, gitu. Yaitu pemilik PO, ya, atau pemilik bus umum, pemilik kereta api, kemudian maskapai penerbangan, kemudian pemilik kapal laut, ya, seperti itu, gitu ya, LIP dan lain sebagainya. Ataupun ya mungkin di Kalbar ini kan ada kapal-kapal yang masih tradisional, kapal sungai Pak. Kapal sungai, ya kita juga mengutip dari mereka pemilik. Yang tentunya pengutipan yang DPWKP ini harus ada kerjasama, dan juga angkutan umum itu yang beroperasi harus memiliki izin operasi dari Dinas Perhubungan atau instansi terkait. Oh, berarti yang resmi gitu Pak ya? Betul. Tidak semua angkutan umum bisa kita cover gitu, betul. Kan Pak ya? Kalau yang tadi sumbangan wajib, kalau tadi iuran wajib sesuai Undang-Undang 33, sumbangan wajib ini kita kumpulkan, Jasara Harja kumpulkan melalui Samsat. Sistem administrasi manual satu atap, ya. Bagi pemilik kendaraan pasti udah tahu Samsat, karena di Samsat itu para pemilik kendaraan setiap tahunnya wajib melakukan pengesahan ulang STNK oleh kepolisian, diwajibkan. Di situ ada 3 instansi selain Jasara Harja, ada kepolisian dan juga ada Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah. Bapenda, ya.
Jadi Bapenda akan mengutip pajak kendaraan bermotornya, Ya. kemudian polisi akan melakukan pengesahan atau perpanjangan STNK, Registrasi kendaraan. melakukan registrasi kendaraan, baik itu pertama kali maupun ulang, setiap 5 tahun sekali, dan juga jasa raja setiap tahun sekali membayar sumbangan wajib tersebut. Premi tadi Pak ya. Nah, premi tersebut seperti itu. Itu Pak ya. Dan itu diatur oleh Perpres nomor 5 tahun 2015. Tentang samsat itu Pak ya. Samsat Oh, itu gitu. samsat. Tadi kan sumbangan wajib atau iuran wajib itu tadi DPWKP Pak ya. Iya, Itu dibayarkan untuk membayar santunan kecelakaan Pak ya. betul. Nah itu kecelakaan yang bagaimana sih Pak yang bisa mendapatkan santunan dari Jasara Harja gitu Pak sesuai aturan gitu Pak? Iya. Jadi mungkin kita ke kalau yang transportasi umum aja dulu ya. Ya, yang Jadi 33 untuk kecelakaan transportasi umum itu dengan membayar iuran wajib, ya, dengan membayar iuran wajib ke Jasara Harja, pemilik perusahaan, pemilik angkutan umum ya. Jadi preminya ini dikutip menyatu dalam ongkos tiket. Jadi penumpang bayar ongkos tiket itu sudah termasuk iuran Jasara Harja. Oh, gitu. Otomatis gitu Pak ya. Iya. Jadi nanti dikumpulkan oleh pemilik angkutan umum, nanti disetorkan kepada Jasara Harja. Nah, ketika angkutan tersebut mengalami kecelakaan, kecelakaan bisa tabrakan 2 kendaraan, atau menabrak pohon, atau jatuh ke jurang, atau pesawat udara jatuh, atau kapal tenggelam, kapal laut tenggelam, dan lain sebagainya. Penumpang yang meninggal, luka-luka, itu akan mendapat santunan dari Jasara Harja. Seperti kayak kemarin baru-baru kan pesawat Sriwijaya Pak ya. Pesawat Sriwijaya. Berarti semua penumpangnya, semua penumpangnya dapat Pak ya. Berikan santunannya ya. Kecuali ada yang bayi kemarin itu. Oh gitu. Ada bayi. Jadi karena sesuai dengan undang-undang ahli waris itu ditentukan. Oh gitu. Iya, jadi ahli waris pertama kita bayarkan kepada suami atau istri. Iya. Ya, suami atau istri korban. Janda atau dudanya Pak ya? Janda atau dudanya yang sah lah. Oke, sah. Nah, apabila tidak ada janda duda yang sah, dibayarkan kepada anaknya. Anak-anaknya yang sah juga. Apabila tidak ada janda dudanya yang sah, anak-anak yang sah, dibayarkan kepada orang tua yang sah. Orang tuanya. Nah, kalau tidak ada tiga-tiganya, maka diberikan biaya penguburan. Oke, biaya penguburan Pak ya? Biaya penguburan diberikan apabila mayatnya ditemukan dan dilakukan prosesi penguburan. Oh gitu. Nah, kemarin itu ada yang korban Sriwijaya itu ada 2 balita. Nah, orang tuanya ini juga menjadi korban. Orang tuanya menjadi korban juga. Jadi tidak ada ahli warisnya. Begitu. Dan juga jenazahnya tidak ditemukan. Jadi tidak mendapat santunan. Tidak dapat santunan karena tidak ada ahli waris dan tidak ada penguburan gitu Pak. Tidak dapat penguburan juga. Oh gitu. Itu. Kemudian yang tadi lanjut untuk yang transportasi penumpang umum. Nah, untuk yang kecelakaan transportasi pribadi, kendaraan pribadi atau milik instansi atau perusahaan, itu yang menjadi terjamin adalah kendaraan tabrakan 2 kendaraan atau orang yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Ya, kendaraan tabrakan itu masing-masing akan mendapat santunan di mobil A maupun di mobil B. Berarti silang gitu ya. Kemudian kalau motor menabrak pejalan kaki atau pesepeda, maka yang pejalan kaki akan mendapat santunan. Pejalan kakinya Pak atau pesepedanya Pak ya? Pesepedanya mendapat santunan. Apabila peristiwa itu ternyata pengendara motor juga mengalami luka, cedera atau meninggal dunia, maka tidak mendapat santunan karena tadi
keterjaminan itu diberikan kepada orang yang berada di luar kendaraan penyebab kecelakaan. Oh, Jadi gitu. tadi kan yang motor tadi kan penyebab kecelakaan. Dia juga telah luka, maka dianggap tidak mendapat santunan. Oh gitu. Berbeda yang tadi dua kendaraan dia saling silang. Ya. Kendaraan A akan menjamin B, lawannya. kendaraan B dijamin oleh A. Oh gitu, Pak. Nah kemudian kalau kendaraan pribadi atau instansi ini menabrak pohon, kemudian motor temu lubang, kemudian jatuh sendiri, kemudian slip, kena gitu, oli atau lagi hujan, slip, jatuh, menimbulkan luka atau meninggal dunia, atau terjun ke jurang, mobil pribadi atau motor itu, ataupun dalam keadaan mabuk, ya, mabuk, kemudian lomba kecepatan, racing atau drag test, pembalap liar lah, ya, ataupun dalam bencana alam, bencana alam, ya, banjir, gitu kan, itu tidak mendapat jaminan dari jasa, tidak mendapat santunan, tidak dapat santunan dari Jasara Harja, Pak ya. Seperti itu. Oh gitu. Termasuk tadi kan kecelakaan tunggal untuk yang kendaraan pribadi enggak, Pak ya? Iya. Kecuali betul. Kecelakaan tunggal yang angkutan umum, Pak ya? Itu ya, bisa ya? Betul, Pak Aman. Iya. Oke. Tadi kan kecelakaan ya, Pak. Terus kalau korban mau ngurusnya itu gimana sih, Pak? Apakah susah kah, ribet kah ngurusnya Jasara Harja atau gimana, Pak? Kalau mau ngurus santunan Jasara Harja ya sekarang sudah mudah ya, apalagi sekarang sudah ada integrasi antara data Jasara Harja dengan kepolisian, gitu. IRSMS, kemudian ada juga monitoring data laka, yang saling terhubung antara data Jasara Harja, kemudian data IRSMS kepolisian, kemudian data BPJS, kemudian data dari rumah sakit, itu saling terintegrasi. Jadi ketika korban kecelakaan, dia kemudian datang ke rumah sakit melaporkan bahwa dia mengalami kecelakaan lalu lintas, maka pihak dari rumah sakit, ya petugasnya akan mengentry ke dalam aplikasi yang saling terintegrasi tadi, sehingga nanti akan muncul notifikasi ke mobile service Jasara Harja petugas kita, kemudian juga dari kepolisian. Yang otomatis nanti petugas Jasara Harja akan mendatangi, follow up, datang ke rumah sakit. Gitu. Mendatangi rumah sakit, menanyakan apakah nanti akan diberikan penjelasan bahwa untuk segera melaporkan kepada polisi karena syarat utama lapor polisi. Jadi yang penting lapor ke polisian gitu, Pak. Betul. Ya? Yang penting, yang utama sekali laporan polisi, karena dasar dari Jasara Harja membayar santunan adalah laporan polisi. Iya. Tanpa laporan polisi maka Jasara Harja tidak bisa membayarkan, ya, memberikan santunan kepada korban walaupun memang terlibat kecelakaan. Seperti itu, Pak Iman. Tadi kan yang korban di rumah sakit itu petugas Jasara Harja datang, Pak ya, ke rumah sakit, Pak ya. Iya. Kalau yang meninggal dunia gimana, Pak itu, Pak? Nah, kalau meninggal dunia kita biasanya berkoordinasi dengan pihak unit laka kepolisian, mobile service-nya. Ataupun biasanya kita sudah tahu sekarang sudah banyak media-media online di IG, ya, kemudian di koran, tapi paling cepat itu di IG. Ya, langsung diposting kan, pasti ada kecelakaan meninggal dunia diposting, otomatis petugas kita langsung kontak ke unit laka, Pak ada kecelakaan nih di sini, ada IG-nya. Sekarang juga ada WhatsApp, memudahkan kita berkoordinasi. Tinggal petugas kami membuat grup WhatsApp di wilayah Polres masing-masing, jadi memudahkan mereka melakukan koordinasi untuk memfollow up apabila ada korban kecelakaan yang meninggal dunia.
Tapi intinya harus masuk laporan polisi dulu Pak ya? Iya, intinya begitu. Kita nggak bisa proses jika tidak ada laporan polisian Pak? Iya, tapi petugas kita, mobile service ya otomatis ketika ada itu harus memfollow up. Iya. Follow up, koordinasi dengan polisian, alamatnya di mana, ya pihak keluarga harus kita datangi. Berarti korban atau keluarga korban nggak perlu repot-repot ke sana kemari ngurus gitu Pak? Iya. Petugas jasa raja yang datang. Betul. Datang menjemput gitu Pak ya. Apalagi sudah ada teknologi, tidak perlu repot-repot fotokopi. Iya. Sekarang dengan teknologi foto saja Scan kirim gitu kita, ya. kita sudah inilah. Jadi benar-benar memudahkan. Dan satu hal lagi Pak, yang memudahkan kita kalau korban meninggal dunia kan kita harus tadi yang saya jelaskan tadi harus tahu ahli warisnya. Iya betul. Nah, hanya 3 tadi Pak ya? Iya, 3 tadi. Nah, kita terbantukan dengan adanya integrasi lagi. Integrasi lagi jasa raja dengan Dukcapil. Catatan sipil. Ya, Dukcapil. Jadi aplikasi kita otomatis kita bisa mengetahui tuh dengan adanya nomor KTP kita input, kita bisa tahu siapa sih orang tua dari korban misalnya. Ya, ini anak remaja. Yeah. Orang tua yang sah gitu kan. Kemudian siapa saudara-saudaranya seperti itu. Suami atau istrinya siapa gitu kan. Nah, kita bisa tahu. Waris tadi. Dan kita juga bisa tahu kalaupun ada kebimbangan misalnya ternyata dapat informasi bahwa mungkin ini korban ini pernah menikah. Oh iya. Nah, kita bisa cari tahu dengan bantuan Dukcapil itu ini pernah nikah siapa, kan ada historisnya di Dukcapil. Tentunya juga dengan mengunjungi ke rumah duka juga bisa nanyakan tetangganya misalnya gitu kan Pak. Betul. Fungsi dari surveyor ya. Mobile service tadi Pak ya. Iya. Tadi, ya. Jadi dengan begitu karena tetap kita harus mementingkan ke ahli warisan siapa yang menerima santunan. Misalnya diketahui ternyata istri yang pertama ini udah cerai. Oh gitu. Berarti kan gugur sebagai penerima ahli waris. Misalnya suaminya, mantan suaminya meninggal. Tapi kan dia ada anak-anak kandung. Oh itu masih bisa. Nah itu masih bisa. Nah itu kendala kita biasanya suka terjadi apa ya? Siapa yang berhak menerima? Antara anak-anak kandung dari istri yang pertama dikuasakan ke siapa gitu kan Pak? Iya. Nah kita harus menjembatani itu. Nah itu merupakan dari fungsi dari mobile service juga harus bisa menengahi mereka. Kalaupun mereka mobile service nggak bisa ya otomatis yang di follow up ke pimpinannya atasan seperti itu. Terus kadang kan banyak juga masyarakat itu yang tidak aware tentang identitas dirinya Pak. Misal nih KTP-nya belum ektp, belum direkam, atau dia hanya nikah secara agama. Itu masih bisa dapat ahli waris kan Pak itu Pak? Itu bisa, masih tetap di kita proses untuk mendapatkan santunan. Karena kita sudah ada aturan manual pelayanan yang mengatur hal tersebut. Oh gitu. Sehingga memudahkan kita. Oh ini kalau misalnya perkawinan ini tidak tercatat, tidak sah, tapi sah ya. Ada saksi-saksi seperti itu. Kita buat laporan survei. Oh, gitu. Kemudian pasti si anak ini kan pastinya ada surat lahir gitu. Surat lahir misalnya kita bisa berikan kepada anaknya aja Pak ya. Terkadang kita menemukan juga misalnya surat surat lahir juga. Itu misalnya nama bapaknya nggak ada. Biasanya suka muncul nama akte lahir itu hanya ibunya saja. Itu ya harus melalui laporan survei, kemudian juga melihat Dukcapil juga, data-data itu ya. Tetangga atau seperti itu untuk memastikan orang tuanya siapa. Tapi kalau itu malah jadi agak lama Pak prosesnya ya. Mendingan masyarakat membenahi data kependudukan dulu biar kalau ada apa-apa kan mudah gitu kan Pak. Iya. Ya pasti memang saat ini untuk
apa ya, untuk mengupdate data pribadi untuk dapat tercatat dalam sistem kependudukan Catatan sipil tadi, Pak, ya. pemerintah ini memang sekarang itu udah sangat penting sekali, Pak. Iya, betul. Tidak hanya untuk jasa raja Iya. apabila mengalami kecelakaan memudahkan mereka, tapi juga hal-hal lainnya otomatis. Iya, Ya, contohnya saat ini ketika vaksinasi kan iya, betul. perlu KTP. Kenapa perlu KTP? Karena kan ketika pendataan itu ya butuhnya NIK-nya dibutuhkan, NIK-nya. Pak, ya. Betul sekali. NIK-nya untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan ini sudah berapa kali Vaksin. divaksin. Atau bisa Dan juga nanti kalau itu dibutuhkan dapat untuk bantuan sosial mungkin, Pak. itu dia, Paman, itu yang Jadi paling penting. pasti Penting untuk bantuan update sosial. data kependudukan, Pak, ya. Itu yang paling penting. Iya. Dan sekarang juga kalau saya lihat Dirjen Dukcapil juga itu sepertinya pernah memviralkan pesan-pesan untuk data kependudukan untuk mendaftarkan diri, memang untuk memudahkan ya, pendaftaran diri langsung aja ke kantor catatan sipil, Pak, ya. Nggak perlu RT, RW, kelurahan, pengantar itu, Pak, ya. Iya, Pak, ya. seperti itu. Oh iya, benar memudahkan masyarakat. Seperti itu. Iya. Baik, Pak. Jadi intinya ngurus jasa raja itu mudah, Pak, ya, nggak perlu repot-repot gitu kan, Pak? Karena kita juga sudah dibekali dengan pedoman yang jelas dalam menyelesaikan santunan, sehingga memudahkan kita, dan juga dari petugas kita juga sudah memang mindset atau ininya bidang pelayanan lah, jadi pelayanan kepada masyarakat gitu kan, pelayanan yang diutamakan. Oh gitu. Gitu, Pak. Terus ini, Pak, ada juga selentingan masyarakat itu ngurus jasa raja itu ada potongan kah, atau ada biaya administrasi yang dikeluarkan kah? Dari itu santunan itu ada potong sekian. Enggak. Gimana, Pak? Jadi enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Jadi kalaupun ada petugas yang meminta, itu hanya oknum belaka, Pak. Iya. Jadi sistem penyerahan santunan yang dilakukan jasa raja itu langsung ke rekening ahli waris korban atau korban, atau lebih aman, Pak, ya? rumah sakit. Oh gitu. Dan jumlahnya utuh sesuai yang diverifikasi oleh petugas kita. Nggak ada potongan sama sekali. Nggak ada berarti, Pak, potongan. ya? Jadi misalnya diverifikasi oleh kita santunan meninggal dunia 50 juta kita berikan, ya tidak ditransfer ya 50 juta, mungkin 49 juta. Dipotong misalnya gitu. Santunan luka-luka, rawatan luka-luka, itu kan maksimal 20 juta. Nah, kalaupun pribadi, jadi ada korban membayar pribadi dulu, karena mungkin ada hal-hal yang ini ya, karena mungkin laporan polisinya terlambat, jadi kita tidak sempat memberikan garansi letter kepada rumah sakit. Ya. Jadi ternyata 20 juta sesuai hasil verifikasi, atau misalnya 19,5 lah hasil verifikasi petugas klaim kita. Ya kita serahkan santunannya 19.500 utuh gitu, Pak, ya. Tidak mungkin kita serahkan 19 juta. Oh iya. Harus sama, karena itu juga akan menjadi objek pemeriksaan oleh tim audit. Di audit gitu ya. Internal kita. Dan juga kalaupun ditemukan, Pak Ahmad, ini itu hukumannya langsung dipecat. Langsung dipecat, Pak, ya? Apabila menyalahgunakan tugasnya untuk meminta imbalan atau hadiah kepada korban. Berarti sama sekali nggak boleh. Itu termasuk salah satu gratifikasi. Oh gitu. Sama seperti ini, Pak. Apa namanya, Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, menggaungkan akhlak itu, Pak. Ya iya. Iya, berarti sudah mendarah daging ke petugas jasa raja itu. harus mendarah daging, tidak boleh menerima. Nggak boleh nerima. Pulsa pun dikasih 20.000 sama Klaimen gitu. Totoro Kirim pulsa, dapat pulsa 20.000 gitu kan.
nggak lapor ke UPG, unit pengendali gratifikasi. UPG, Nah, ada unitnya kita di Jasara Harja. Tidak lapor, ya kemudian ketahuan nih ada survei apa? Pasca bayar. Pasca bayar, ada survei pasca bayar oleh petugas di luar unit klaim. Ketahuan, iya Pak, misalnya ada korban yang ditanya masih nggak? Iya saya ngirim pulsa 20.000 kepada si A. Terus kita tanya pernah nggak ngirim surat, ada notifikasi belum? Ada ternyata. Ketahuan gitu ya pecat 20.000. 20.000 aja nggak boleh. Nggak boleh. Padahal kan korban dapat, kalau meninggal tadi dapat berapa Pak santunan Pak? 50 juta. Oh, berapa apa aja Pak? Berapa santunan yang bisa diterima kecelakaan itu apa aja Pak jenisnya Pak? Dan jumlahnya berapa? Meninggal dunia itu 50 juta. Kemudian luka-luka itu 20 juta maksimal. Maksimal gitu Pak ya. 20 juta, kemudian cacat tetap maksimal 50 juta. Maksimal 50. Kemudian penguburan 4 juta apabila tidak ada ahli waris. Oke, yang 3 tadi Pak ya. Iya. Kemudian ambulans itu 500, P3K di UGD itu 1 juta. Yang P3K sama ambulans itu di luar biaya perawatan tadi Pak ya? Di luar. Kalau misalnya biaya perawatan hanya 10 juta, yang 10 jutanya dapat cash gitu nggak Pak? Enggak. Oh enggak ya? Barangkali Jadi dapat pembayaran itu bukan ya. Nah ini yang membedakan kadang-kadang persepsi masyarakat. Iya. Santunan 20 juta. 20 juta. Kemudian dia perawatan 10 juta. Terus mereka masih minta. Nah, itu sisanya. Pengalaman Pak Amnan. Oh iya Pak. Pengalaman Gimana itu tuh? di Bali. Bali. Kaper. Jadi ada korban nelpon saya. Nelpon saya marah-marah. Marah-marah Pak. Marah-marah. Pak, ini mana duit santunan saya? Ini anak saya udah dirawat, udah ini santunannya segini gitu. Mana kekurangannya kan saya dapatnya segini. Ya, dulu masih 10. Masih 10 juta. Masih 10 Pak ya. Masih 10 juta. Yo saya jelasin gini-gini nggak masuk juga gitu kan. Ternyata saya dengar teleponnya ternyata itu lagi mabuk. Oh, lagi mabuk. Lagi mabuk. Tapi teleponnya berapa kali Bang? Akhirnya gitu ya. Saya perintahkan mobile service untuk ini. Untuk ya, TL gitu ya, tidak lanjuti korban tersebut. Iya. Gitu. Banyak sekali Pak. Kalau ini Pak, pengalaman paling berkesan atau paling tidak terlupakan selama selama bekerja di Jasara Harja, kira-kira apa Pak? Pengalaman yang tidak terlupakan ya waktu di Bali sih banyak. Di Bali Pak ya? Banyak. Saya waktu Kasubag pelayanan itu menangani kasus-kasus warga negara asing. Oh iya karena banyak turis asing di sana. Iya, pertama dari Perancis. Jadi adiknya meninggal kecelakaan di daerah mana? Saya lupa namanya. Pokoknya ke arah Nusa Dua itu. Nusa Dua. Adiknya. Kemudian kakaknya datang cowok, gitu kan, untuk ngurus santunannya. Untuk ngurus ininya, berkas-berkas untuk pemulangan jenazahnya. Oh meninggal dia? Meninggal. Iya. Nah, kemudian ketika melakukan itu kan saya melakukan pendekatan ke konsulatnya juga melalui konsulat. Oh iya. Dan juga ke mana? Ke kakak kandungnya itu. Berarti pakai bahasa Perancis dong itu Pak? Enggak, pakai bahasa Inggris ya. Oh bahasa Inggris. Terus akhirnya gimana Pak? Dan menjelaskan bahasa Inggris ya. Akhirnya ya terimalah santunan itu dalam bentuk rupiah. Dalam bentuk rupiah. Ya, tapi cash maksudnya. Oh gitu. Kalau ke rekening luar negeri potongannya banyak. Oh. Jadi kita kasih cash, terus foto. Karena berapa kali ketemu ya. Jadi sempat ketemu sebelumnya. Jadi agak lama kan dia ke Bali itu. Jadi sempat ketemu, ngobrol. Pas hari terakhir penyerahan, ternyata dia sudah nyiapin amplop, Pak. Oh gitu. Amplop buat dikasihkan ke ini.
kita udah langsung bilang apa, mohon maaf ini nggak bisa saya terima pakai bahasa Inggris lah. I can accept this because if I accept this, my foot will be I will be fired by my company. Oh iya ya. Gak sempet diintip dulu Pak jumlahnya berapa itu? Langsung gini lah saya. Barangkali dolar gitu kan. Itu. Terus yang kedua lucu. Ada lagi Pak? Pamnan. Oh gitu. Saya jadi ada bulenya saya lupa bule Australia apa bule Amerika ya. Jadi dia kecelakaan, kita datang tuh. Nah ini barang Pak Suryo Kaper Probolinggo. Oh iya. Ya dia waktu itu staff di ini apa? Di Bali. Ya saya minta bantuan. Ayo Pak Suryo kita ke rumah ini korban. Jadi dia luka-luka, udah pulang dari rumah sakit. Kita datang, kita proses lah penyerahan santunan. Kan kalau dulu kan beda sekarang. Kalau dulu dicetak, kwitansi, tanda tangan gitu, harus tanda tangan. Kalau Kalau sekarang sudah by system semua. By system, cashless. Harus ada rekening kita transfer, udah korban nggak usah datang ke kantor. Nah itu yang sekarang. Kalau dulu masih kita datangin gitu, tanya kabarnya. Nah waktu itu bulenya tuh luka-luka. Itu bule juga berarti. Itu dari Prancis juga nggak Pak? Bukan. Saya lupa Australia apa ini. Kalau Prancis agak susah bahasa Inggris. Iya. Ini bisa. Jadi kita datang berdua sama supir. Nah kita ya ngobrol lah. Ternyata kan kita mau dokumentasi. Foto gitu Pak ya. Cuma karena dia luka-lukanya di badan, dia nggak mau pakai baju. Ya kita harus dokumentasi. Nah kita dokumentasi lah. Itu tanda tangan gitu kan. Dokumentasi. Kemudian habis itu ternyata hasil dokumentasi itu dipajang sama humas. Dipajang sama tim humas Jasara Harja. Wah itu katanya itu coba balik gimana kalau beri penyerahan santunan suruh pakai baju. Masuk pornografi. Suruh pakai baju kan, tapi pakai celana sih, dia namanya bule kan cuek aja gitu. Iya. Pakai baju. Jadi kita berdua ketawa aja sama Pak Surya ketawa. Gimana pakai baju kalau semua gitu. Biasanya gitu kalau habis penyerahan santunan kan biar buat beritanya. Iya, kan gitu, betul. penyerahan santunan kepada WNA. Gitu. Banyak sekali ya. Di Bali ya Pak ya. Di Bali. Kalau di Medan ya karena pertama kali di Medan ya gitulah. Karena logatnya begitu ya. Keras kalau Medan kan Pak. Jadi ya kaget pertama kali tugas ya. Kaget. Gitu. Ya, gitu. Sekarang menarik Pak ya. Banyak sekali. Udah berapa lama sih Pak kerja di Jasara Harja Pak? Ya, dari 2003 saya masuk. 2003 berarti 17 tahun. 18 2021. 18 di ya 2021 ini 18. Ya, 18. Oke. 18 tahun. Lumayan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Regi atas waktunya, atas penjelasannya tentang Jasara Harja. Semoga Just Friend semua dapat sedikit gambaran tentang Jasara Harja. Soalnya kadang salah Pak itu, Jasara Harja itu diasumsikan atau disamakan dengan Jasa Marga atau Jajami Harja. Ya Jasara Harja ya itu perusahaan tadi yang memberikan santunan. Memberikan santunan kecelakaan Pak ya. Iya. Kalau kecelakaan, ingat Jasara Harja. Iya. Anda mengalami kecelakaan, ingat Jasara Harja, bukan Jasa Marga. Kalau Jasa Marga itu jalan tol, Pak ya. Iya, jalan tol. Dan di Kalbar belum ada jalan tol. Iya. Jadi masih ingat Jasara Harja. Tapi ada tol, jembatan tol ada Pak jalan. Oh, Jasara Harja. Terima kasih Pak Regi atas waktunya. Iya, sama-sama Pak Amnan. Just Friend, kalau suka pada video ini boleh like. Kalau tidak suka boleh dislike, jangan lupa subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh komentar ke kolom komentar. Nanti insya Allah kita jawab dengan video selanjutnya.
Terima kasih lagi Pak Regi. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, just friend. Bye bye, guys.